wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azizi Hernawan dengan NIM 230 2095 02103 ingin menjelaskan mengenai konsep logika binar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem bilangan, yang dimana di sistem bilangan tersebut ada yang dimaksud dengan sistem bilangan binar. Nah, pada bilangan tersebut terdiri dari dua simbol atau angka numerik, yaitu 0 dan 1. Sekarang kita melangkah di konsep logika binar. Pengertiannya juga sama, menggunakan dua buah nilai, yaitu 0 dan 1. Logika binar yang digunakan dalam sistem digital itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah logika binar positif, dan yang kedua adalah logika binar negatif. Kalau logika binar positif, logika tinggi ditandai dengan nilai 1, sedangkan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Jika logika binar negatif, logika tinggi ditandai dengan nilai 0 dan logika rendah ditandai dengan nilai 1. Ini berarti logika binar negatif adalah kebalikan dari logika binar positif. Nah, selanjutnya adalah operasi logika dasar. Operasi logika dasar ada 3 operasi logika. Yang pertama adalah AND, yang kedua adalah OR, dan yang ketiga adalah NOT. AND itu dilambangkan dengan titik, OR itu dilambangkan dengan plus, dan NOT itu dilambangkan dengan tanda petik di atas, atau bisa juga digambarkan dengan garis ke atas. Nah, yang pertama adalah gerbang logika AND. Gerbang logika AND adalah gerbang dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Nah, nanti kita buktikan yang mana yang disebut dengan sinyal masukan dan yang mana yang disebut dengan sinyal keluaran. Nah, ketentuan dari gerbang logika AND, sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Nah, ekspresi booleannya itu adalah F sama dengan A N B. Jadi tadi kita lihat lambang N itu adalah titik. Kita lihat pada gambar, yang dimaksud sinyal masukan adalah ini, A dan B. Jadi memiliki 2 sinyal masukan dan 1 sinyal keluaran, yaitu F. Kita lihat pada tabel, A dan B adalah sinyal masukan, sementara sinyal keluarannya adalah F. Kita lihat angka dari A yaitu 0011, B itu 0101, dan F itu 0001. Kita lihat di sini, gerbang logika AND memiliki konsep seperti 2 buah saklar yang dipasangkan secara seri. Jadi di sini ada S1 dan S2. Sini juga ada tabel kebenaran dan juga ada keterangan, yang dimana di sini keterangannya adalah on atau off. On itu mewakili angka 1 dan off itu mewakili angka 0. Jadi S1 kita lihat isi dari S1. Off on dan S2 adalah off on. Di sini hasilnya, outputnya atau keluarannya itu belum ada. Kita lihat hasilnya. Nah, jika S1 off, S2 off, maka lampunya mati. S1 off, S2 on, lampunya tetap mati. S1 on, S2 off, lampunya tetap mati. Dan jika S1 on, maaf ini adalah on, S2-nya juga on, maka lampunya akan menyala. Dan jika kita lihat dan kita binarkan isi tabelnya, sesuai dengan keterangan tadi, jika on itu bernilai 1 dan off itu bernilai 0, di sini adalah 0011, sini adalah 0101, dan di sini 0001. Ini sama dengan hasil dari tabel yang ini. Selanjutnya, gerbang logika OR adalah gerbang yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Jadi pada gerbang ini masih memiliki 2 sinyal masukan dan 1 sinyal keluaran. Ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara gerbang logika AND dan juga OR. Jika gerbang logika AND itu sinyal keluarannya akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Kalau misalnya logika OR, sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukannya tinggi. Berarti jika gerbang logika AND itu sinyalnya semuanya jika semua sinyal masukannya tinggi, sementara jika gerbang logika OR cuma salah satu sinyal masukannya tinggi. Ekspresi booleannya itu kita baca F sama dengan A OR B. Jadi plus itu tadi mewakili OR. Nah, masih memiliki 2 sinyal masukan dan 1 keluaran.
Sini A, B, F. A itu 0011, B 0101, dan F 0111. Gerbang logika OR memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Kita bisa lihat di sini. S1-nya itu off, S2-nya off, maka lampunya mati. S1-nya off, S2-nya on, maka lampunya akan menyala. S1-nya on, S2-nya off, maka lampu akan menyala. S1-nya on, S2-nya on, maka lampunya akan menyala. Kalau kita binarkan, di sini ada 0011, sini 0101, dan output atau keluarannya adalah 0111 sama dengan yang ini. Selanjutnya adalah gerbang logika NOT. Adalah gerbang dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Jadi berbeda antara gerbang logika AND dan OR. Gerbang logika NOT itu hanya memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Dibandingkan dengan gerbang ON dan OR yang memiliki dua sinyal masukan dan satu sinyal keluaran. Kita lihat ekspresi booleannya. F sama dengan not A. Jadi pembacaannya seperti itu. Serta ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Kita lihat di bawahnya, gerbang not memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor. Kita lihat S-nya off, on, keluarannya adalah nyala mati, maka jika kita binarkan, maka di sini adalah 01, di sini 10, sama dengan tabel yang di atas. Nah, selanjutnya di sini ada logika binar. Yang dimana di logika binar itu bernilai true atau 1 atau false atau 0. Nah, operasi logikanya itu adalah AND, OR, NOT, dan SOR. Bisa kita lihat di tabel di samping. Sini ada A, B, AND B, A OR B, NOT A, dan A SOR B. Jika A1, B1, ANB-nya 1, A OR B-nya jadi 1, NOT A-nya jadi 0, A SOR B-nya jadi 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, ANB-nya jadi 0, A OR B-nya jadi 1, NOT A-nya jadi 0, dan A SOR B-nya jadi 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, ANB-nya jadi 0, A OR B-nya jadi 1, NOT A-nya jadi 1, dan A SOR B-nya jadi 1. Dan yang terakhir, jika A-nya 0, B-nya 0, ANB-nya jadi 0, A OR B-nya jadi 0, NOT A-nya jadi 1, dan A SOR B-nya jadi 0. Kita kembali dulu ke sini. Rangkaian switching dan sinyal binar. Untuk switch yang dipasang paralel, lampu menyala jika A atau B ditutup dengan jelas. Kedua rangkaian itu dapat diterangkan dengan menggunakan logika binar dengan operasi AND dan OR berturut-turut. Sini A, N, B untuk rangkaian pada gambar 1.4 yang ini. Dan A OR B untuk rangkaian pada gambar 1.4 yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat contoh sinyal-sinyal binar. Nominal logic atau min 0 itu memiliki lingkup dari min 0,5 sampai 0,5. Jadi ini adalah toleransi yang diizinkan untuk logic 0. Nah, di sini ada transisi yang terjadi antara batas-batas. Batas-batas ini dari 0,5 ke 2. Sementara 2 ke 4 itu adalah nominal logic min 1. Di mana toleransi yang digunakan untuk logic min 1. Nah, selanjutnya di sini ada perkalian binar. Jadi cara perkalian binar itu hampir sama seperti perkalian desimal. 1, 0, 1, 1 dikalikan dengan 1, 0, 1, 0. Kita kalikan 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0. 0. Ini 0 semua karena apapun yang dikali 0 itu 0. Terus 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Terus 1 kali 0 itu 0 dan 1 kali 1, 1.
Nah, terus di sini 0 semua, karena apapun yang dikalikan 0 itu 0. Nah, kita lanjut di sebelah kiri, paling kiri, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Nah, yang perlu kita ketahui dari pertambahan, karena setelah dikali kita akan menambahkan, pertambahan perkalian itu, biner itu berbeda. Nah, saya kasih lihat dulu. Nah, jika pertambahan 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Dan 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan yang terakhir 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena digit terbesar dalam bilangan biner adalah 1. Maka harus dikurangi dengan 2. Yang dimana 2 adalah basis binernya. Jadi 1 ditambah 1 itu 2. Dikurang dengan basis biner 2. Maka hasilnya 0. Di sini ada carry off atau simpan 1. Nah, kita lihat pertambahannya yang di bawah. 0 ini langsung turun. 1 tambah 0 itu 1. Terus 1 tambah 0 itu 1. 0, 0 ditambah 1 itu 1. Nah, di sini 1 ditambah 0 ditambah 1. Itu hasilnya 0. Karena berdasarkan tadi, 1 tambah 1 itu 0. Simpan 1 di sini. 1 ditambah 0, 0 itu sama dengan 1. Dan juga ini langsung diturunkan 1. Maka hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0. Dan untuk dikali kelipatan 2 tinggal digeser ke kanan. Jadi 1001 biner jika dikalikan 2 desimal sama dengan 10010 biner. Yang terakhir untuk hukum aljabar boolean itu ada 6. Yang pertama adalah hukum komutatif atau commutative flow. Ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Yang kedua adalah hukum asosiatif atau associative flow. Ini menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Yang ketiga, hukum distributif. Ini menyatakan bahwa variabel atau sinyal input dapat disebarkan tepatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Yang keempat ada hukum N atau N law. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Kelima, hukum OR atau OR law. Ini menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Dan yang terakhir adalah hukum inversi atau inversion law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.